Halo Sobat Reno, selamat datang di Aksara Renotech, akselerasi bersama Renotech. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di setiap sesi Aksara, Renotech akan memaparkan rangkuman dari webinar-webinar Renotech sebelumnya. Semoga dengan adanya sesi ini bisa menambah ilmu dan wawasan Sobat Reno semua. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Kalian juga bisa kirim komentar di kolom komen mengenai webinar mana yang mau kalian lihat rangkumannya di video Aksara selanjutnya. Aksara kali ini berisi rangkuman mengenai bagaimana skema bisnis franchise. Franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis. Dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan produk yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam dunia franchise, ada beberapa istilah yang sering digunakan seperti franchiser, franchisee, dan franchise fee. Franchiser atau pemberi waralaba adalah perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan franchisee atau penerima waralaba adalah perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki. Dan yang terakhir, franchise fee. Franchise fee adalah sejumlah uang yang dibayarkan franchisee kepada franchiser agar dapat mendapat hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual serta segala penemuan dari suatu brand yang dimiliki franchiser. Perkembangan franchise sangat pesat. Hari ke hari semakin banyak jenis produk yang menawarkan kesempatan bekerja sama dalam bentuk franchise. Mengapa bisa franchise ini jadi marak? Yang pertama karena franchise adalah bisnis di mana pemilik modal hanya perlu menyediakan dana. Yang kedua karena franchise adalah salah satu cara termudah dan tercepat bagi seorang pemula dalam memulai bisnis. Termudah dan tercepat, maksudnya gimana tuh? Melalui franchise, pelaku bisnis diberi kemudahan dalam manajemen pengelolaan bisnis. Karena franchisee tinggal menerapkan standar atau pedoman bisnis yang sudah terbukti. Sedangkan dalam hal tercepat, maksudnya di sini adalah pelaku bisnis tinggal menggunakan merek dagang atau brand yang sudah ada dan sudah dikenal masyarakat. Membangun brand dari awal merupakan salah satu proses tersulit dalam memulai sebuah bisnis. Namun, franchisee sudah tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Sebagai contoh, seorang yang membeli merek franchise minuman kopi akan mendapatkan paket berupa alat produksi, bahan baku, media promosi, layout atau desain tempat sehingga pelaku bisnis franchise tidak perlu memikirkan resep, promosi, dan lainnya. Franchisee bisa fokus menjalankan bisnis dan meraih penjualan yang maksimal. Jadi, bagi yang gak mau pusing mikirin bisnis dari nol, franchise bisa jadi jawabannya. Setelah membahas apa itu franchise dan contohnya, mari kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yang tentunya Sobat Reno juga penasaran. Ya, gak lain dan gak bukan adalah mengenai biaya-biaya apa saja yang perlu dibayarkan dalam bisnis franchise. Biaya-biaya tersebut meliputi franchise fee, royalty fee, dan biaya bahan baku atau persediaan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu franchise fee. Karena konsep bisnis franchise adalah dengan menjalankan bisnis yang sudah ada, maka franchise fee meliputi biaya lisensi dan hak atas suatu merek dagang. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan oleh franchisee kepada franchiser sebelum bisnis franchise mulai beroperasi. Kemudian yang kedua adalah royalty fee. Royalty adalah uang jasa yang dibayarkan atas barang yang diproduksinya kepada yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Maka, royalty fee harus dibayarkan setelah waralaba mulai beroperasi.
Biaya ini biasanya dibayarkan per bulan dan dihitung berdasarkan volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu biaya bahan baku atau persediaan. Merupakan biaya yang muncul atas pembelian bahan baku atau persediaan. Pada umumnya, bisnis franchise mewajibkan pembelian bahan baku dari franchisor. Walaupun terkesan mudah dan menggiurkan, namun ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan dalam mulai bisnis franchise. Apa aja tuh? Yuk kita lihat dari 2 poin, yaitu keunggulan dan kekurangannya. Ada 5 keunggulan dari bisnis franchise. Yang pertama, Sobat Reno dapat memulai bisnis dan mendapat keuntungan lebih cepat. Peluang mendapat keuntungan lebih cepat karena kamu tinggal mengikuti panduan bisnis yang sudah berjalan. Selain itu, dari sisi penyedia bahan baku, kamu dapat menggunakan supplier yang sudah tersedia. Yang kedua, mendapat pelatihan dan dukungan bisnis. Kamu akan mendapat pelatihan dan dukungan bisnis dari pemilik brand yang meliputi antara lain aspek operasional, teknis, mengelola keuangan, hingga membangun relasi dengan pelanggan. Yang ketiga, dukungan survei lokasi terbaik. Perusahaan franchise ternama biasanya akan berusaha untuk menempatkan bisnis yang akan kamu kelola di lokasi terbaik, tentu sesuai dengan hasil riset yang mereka lakukan. Yang keempat, mendapatkan brand yang sudah dikenal. Saat memulai bisnis, kamu sudah mendapatkan brand yang dipastikan sudah dikenal masyarakat, dan kualitas produk yang ditawarkan sudah tidak perlu diragukan lagi. Terakhir, yaitu kelima, manajemen sudah matang. Matang dalam artian manajemen sudah terbentuk dan berjalan dengan stabil. Yap, itu tadi 5 keuntungan yang dapat Sobat Reno pertimbangkan. Sekarang yuk kita bahas dari poin kekurangannya. Ada 4 hal yang harus kamu perhatikan dalam mempertimbangkan bisnis franchise. Yang pertama, franchisor memegang kendali penuh. Sebagai franchisee, ruang untuk berinovasi akan sangat terbatas. Akan tetapi, tidak sedikit franchisor yang terbuka untuk masukan, walaupun keputusan akhir tetap ada di tangan franchisor. Kedua, terikat dengan supplier dari franchisor. Selain menjadi poin keunggulan, ketersediaan supplier dari franchisor pun bisa menjadi kelemahan. Hal ini menjadikan bisnismu hanya memiliki supplier tunggal untuk memasok semua kebutuhan. Akibatnya, kamu akan sulit membeli bahan baku dari supplier yang belum menjalin kerjasama dengan franchisor. Yang ketiga, reputasi terpengaruh dari franchisor dan franchisee lain. Meskipun menerapkan manajemen yang sama dengan franchisee lain, reputasi terbentuk dari hubungan franchisee dan franchisor dengan supplier dan customer. Reputasi tergantung pada penilaian supplier terhadap kerjasamanya dengan franchisor dan franchisee. Juga bagaimana customer menilai layanan dari franchisee. Nah, reputasi positif dan negatif tersebut akan saling berpengaruh antar franchisee. Keempat, berbagi keuntungan. Banyak biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari royalti fee, biaya pelatihan, hingga royalti dan berbagai biaya lainnya. Jika dijumlahkan, nilainya lumayan loh. Ada beberapa perusahaan yang akan mengambil beberapa persen dari keuntungan retail yang mereka miliki, meski jumlahnya memang tidak terlalu besar. Banyak bermunculan bisnis franchise yang ditawarkan oleh franchisor dengan franchise fee yang relatif murah. Tentu hal ini akan menarik bagi pemula. Supaya tidak terkecoh, sebaiknya Sobat Reno memperhatikan 4 hal dalam memilih franchisor. Pertama, franchisor memiliki kredibilitas, di mana franchisor memiliki nama baik sehingga dapat dipercaya. Kedua, franchisor giat membangun atau mengembangkan merek dagang. Maksudnya di sini adalah dari pihak franchisor ada tanggung jawab untuk membangun merek dagang supaya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Ketiga, franchisor memiliki sistem kontrol yang baik dan adil. Misalnya kontrol harga jual dan promosi. Keempat, franchisor memiliki sistem IT yang baik untuk mengelola operasional.
Selain mempermudah aktivitas operasional, sehingga waktu atau effort bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis dan lain-lainnya. Pengadaan sistem IT bertujuan untuk meminimalkan cost. Jadi, bagaimana menurut Sobat Reno? Semakin semangat memulai bisnis dari franchise atau justru mengurungkan niat? Apapun pilihan kamu, semoga dengan adanya rangkuman materi webinar bagaimana skema bisnis franchise ini dapat membantu Sobat Reno ya. Menurut kalian gimana? Sharing tips-tips kalian di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa beritahu kami juga melalui kolom komentar mengenai webinar mana yang mau kalian lihat rangkuman materinya. Untuk jadwal webinarnya, kalian bisa cek melalui website kami di www.renotech.co.id atau bisa klik link yang ada di dalam deskripsi. Sampai jumpa di Aksara Renotech selanjutnya.